warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alivia Safira. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat UNJ akan memaparkan sebuah video yang berjudul Pengaruh Teori Belajar Konstruktivistik terhadap Kemandirian dan Kepercayaan Diri Siswa. Pengertian teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam proses belajarnya pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya ada tujuan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Kemandirian belajar pada siswa. Pengertian kemandirian belajar siswa menurut Knowles merupakan suatu proses belajar di mana setiap siswa atau individu dapat mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam hal mendiagnosa kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan menerapkan strategi belajar yang sesuai bagi dirinya, serta mengevaluasi hasil belajarnya. Seperti yang sudah dijelaskan dari tujuan teori belajar konstruktivistik, salah satunya ialah mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Tentunya, dengan menerapkan teori ini, maka akan terbentuk pembiasaan bagi siswa untuk dapat belajar secara mandiri dalam proses pembelajaran dan secara tidak langsung juga membentuk keaktifan pada siswa itu sendiri. Kemandirian sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian seorang peserta didik, supaya untuk melatih seorang individu untuk bersikap tidak bergantung pada orang lain, berpikir positif, bertindak atas hal dasar-dasar internal, sadar akan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemandirian ini dapat diasah menggunakan teori belajar konstruktivistik dengan cara memberikan penugasan pada siswa untuk mencari materi yang akan dipelajari pada suatu mata pelajaran, dan dapat juga memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mencari solusi dari suatu masalah yang berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. Spencer dan Coase merumuskan ciri-ciri kemandirian sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengambil inisiatif. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, penuh ketekunan. Yang keempat, memperoleh kepuasan dari hasil usahanya. Dan yang kelima, berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepercayaan diri pada siswa. Para siswa tingkat sekolah SMP dan SMA adalah masa di mana seorang remaja ingin prestasinya kelihatan menonjol di sekolah. Untuk menonjolkan prestasi tersebut dengan baik, kepercayaan diri adalah salah satu kunci kesuksesannya. Kepercayaan diri siswa dalam sekolah terlihat pada saat siswa ingin melontarkan pendapatnya di depan kelas, tetapi ia hanya bisa terdiam. Seorang siswa yang tidak punya rasa percaya diri akan menghambat perkembangan prestasi intelektual, keterampilan, dan kemandirian, serta membuat siswa tersebut tidak cakap bersosialisasi. Percaya diri merupakan hal penting. Dengan percaya diri, siswa dapat meraih kesuksesan dalam menghadapi kehidupan yang semakin menantang. Percaya diri atau self-confidence adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian atau judgement diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan diri atas kemampuannya. Melalui teori belajar konstruktivistik, siswa terbiasa dalam mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa bahwa ia yakin ia dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Beberapa cara lain untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa ialah: yang pertama, memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membiasakan siswa tampil berbicara di depan umum. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau pujian atas pekerjaan
siswa. Yang keempat, memberikan kepercayaan untuk mengemban suatu tugas. Yang kelima, mendorongnya untuk mengikuti aktivitas teman-temannya. Dan yang terakhir, yang keenam, menceritakan kisah-kisah yang motivatif dan inspiratif. Maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivistik tidak hanya melibatkan pendidik sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran, namun peserta didik juga dilibatkan untuk turut aktif dalam mencari, mengeksplorasi, dan mencari solusi dalam pembelajaran yang akhirnya dapat memberikan dampak positif pada peserta didik sendiri, seperti rasa mandiri dan percaya diri dalam belajar maupun di luar proses pembelajaran. Sekian pemaparan mengenai pengaruh teori belajar konstruktivistik terhadap kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.